Hai, perkenalkan, nama saya Amalia, NIM K54210110. Halo, perkenalkan, nama saya Saska, NIM K5421011. Hai, perkenalkan nama saya Anggita, NIM K54211013. Halo, perkenalkan nama saya Ardia, NIM K5421016. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS. Anak-anak, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan? Harus semangat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmu adalah bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan. Dengan ilmu, kita dapat berjalan untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang atmosfer. Sebelum itu, perhatikan dan kembangkan imajinasi kalian untuk dapat memahami materi kali ini. Coba kalian tuliskan apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata atmosfer. Ibu beri waktu 30 detik ya. Ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Atmosfer merupakan bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu atmos yang berarti uap dan spahyra yang berarti bola. Atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer di suatu wilayah yang sempit dan dalam waktu yang cepat dinamakan cuaca, yang dipelajari secara khusus oleh ilmu meteorologi. Sedangkan keadaan atmosfer di suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama dinamakan iklim, dipelajari secara khusus oleh ilmu klimatologi. Atmosfer merupakan lapisan gas pelindung bumi dari radiasi dan meteor, dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan. Atmosfer memiliki dua bagian utama, yaitu satu bagian atmosfer atas, dimonitoring menggunakan balon yang dilengkapi dengan metograf. Metograf adalah alat pencatat temperatur, tekanan, dan basah udara. Yang kedua, bagian atmosfer bawah, dimonitoring dengan beberapa alat pencatatan secara langsung dengan menggunakan termometer, anemometer, altimeter, barometer, dan alat lainnya. Anak-anak tahu nggak sih apa saja sifat-sifat dari atmosfer? Ayo kita bahas ya. Oke anak-anak, atmosfer memiliki beberapa sifat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan ya, kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, atmosfer memiliki sifat dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan mengkerut, serta dapat bergerak atau berpindah. Yang ketiga, atmosfer bersifat transparan. Yang dimaksud transparan di sini adalah atmosfer transparan terhadap bentuk radiasi. Dan yang terakhir, atmosfer mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Nah, setelah tahu atmosfer dan sifatnya, anak-anak tahu nggak sih komposisi dari atmosfer itu apa aja? Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 dikali 1014 ton. Adanya gravitasi bumi menyebabkan udara yang dekat dengan permukaan bumi menjadi lebih mampat. Unsur-unsur yang menyusun atmosfer diantaranya sebagai berikut. Oke
Oke anak-anak, komposisi dari atmosfer diantaranya yaitu 78% nitrogen, 20,95% oksigen, 0,94% argon, dan 0,035% karbon dioksida. Artinya, sebagian besar komposisi dari atmosfer adalah nitrogen. Sedangkan 0,1%-nya adalah gas lain-lain yang terdiri dari neon, metan, helium, hidrogen, dan xenon. Susunan lapisan udara di atmosfer didominasi oleh unsur nitrogen dan oksigen. Kedua unsur ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Unsur gas yang jumlahnya sedikit adalah ozon. Meskipun jumlah ozon sangat sedikit, namun unsur ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menyerap radiasi ultraviolet, sehingga radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi menjadi kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat atmosfer bagi kehidupan. Manfaat atmosfer adalah yang pertama, sebagai sumber dari gas vital bagi kehidupan, yaitu O2 dan CO2. Yang kedua, menjadi selimut yang dapat melindungi kehidupan dari pengaruh radiasi matahari yang sangat kuat pada siang hari, dan lepasnya panas bumi yang cepat pada malam hari, sehingga fluktuasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Yang ketiga, menjadi pelindung dari radiasi berenergi tinggi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar kosmik. Yang keempat, menjadi pelindung dari meteor yang jatuh ke bumi agar terjadi gesekan dengan atmosfer sehingga dapat habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Tetapi ada pula meteor yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk bongkahan besar yang disebut meteoroid. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ciri-ciri troposfer. Yang pertama, troposfer adalah lapisan terbawah di lapisan atmosfer. Ketinggian troposfer mulai dari 8 km di daerah kutub dan 16 km di daerah ekuator. Rata-rata ketebalan troposfer adalah 12 km. Yang kedua, lapisan troposfer adalah satu-satunya lapisan yang mengandung uap air dan es. Yang ketiga, troposfer terjadi proses penguapan, hujan, awan, angin, dan petir. Yang keempat, pada lapisan ini juga terjadi perubahan cuaca, suhu, dan musim. Yang kelima, semakin tinggi daerahnya, semakin rendah temperaturnya. Terjadi penurunan temperatur setiap kenaikan 1 km. Yang terakhir, terdapat lapisan tropopause sebagai batas antara troposfer dan stratosfer. Lapisan tropopause tidak mengalami penurunan suhu meskipun suhunya semakin naik. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari lapisan atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Semua aktivitas yang ada di permukaan bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Ciri stratosfer. Yang pertama, stratosfer berada pada ketinggian sekitar 12 km sampai 16 km dan memiliki sifat udara yang kering.
Yang kedua, stratosfer terjadi kenaikan suhu seiring dengan kenaikan ketinggian. Yang ketiga, adanya lapisan ozon pada lapisan ini. Yang keempat, suhu pada lapisan ini sangat panas, terdapat lapisan stratopause. Yang kelima, terdapat beberapa lapisan di dalamnya, yaitu seperti lapisan isotermis, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan ini sudah tidak terjadi pengaruh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet. Selanjutnya adalah ciri dari mesosfer. Ciri yang pertama adalah lapisan mesosfer berada di tengah-tengah atmosfer, ketinggiannya sekitar 60-80 km. Suhunya sangat rendah antara -50 derajat hingga 70 derajat Celcius. Lapisan ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari kejatuhan benda langit. Meteor yang mencapai lapisan ini akan hancur terbakar dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang disebut meteoroid. Pada lapisan ini terdapat lapisan mesopause. Lapisan ini berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki ciri-ciri yaitu sering juga disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Suhu udara pada bagian paling atas lapisan termosfer bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai memantulkan gelombang radio yang bermanfaat bagi satelit dan komunikasi. Lapisan ini mengandung massa udara yang rendah dengan temperatur tinggi sehingga tidak mampu menghantarkan panas ke benda-benda seperti satelit dan astronot. Termosfer memiliki udara yang sangat tipis. Gas yang ditemukan pada lapisan ini adalah oksigen, nitrogen, dan helium. Lapisan ini berada pada ketinggian 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dikatakan termosfer karena memiliki suhu yang panas mencapai 1982 derajat Celcius. Pada lapisan termosfer ini terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang dinamakan ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Selanjutnya adalah ciri dari eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan tertinggi dari semua lapisan atmosfer, berada pada ketinggian lebih dari 800 km. Gaya gravitasi sangat kecil karena berada jauh dari bumi. Lapisan ini memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang sangat berbahaya karena pada lapisan ini adalah tempat terjadinya kehancuran dari berbagai meteor yang berasal dari luar angkasa. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar yang memisahkan antara bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari lapisan eksosfer adalah hidrosfer. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Nah, itu tadi pembahasan mengenai lapisan atmosfer. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih apa jadinya bumi kalau lapisan atmosfer hilang? Ibaratnya nih,
Kalau gebetan kita hilang, hari-hari kita jadi sepi. Tapi kalau atmosfer yang hilang, tidak hanya terasa sepi, tapi dunia benar-benar menjadi sepi. Ya, selama ini suara yang kita dengar merambat lewat udara. Tanpa atmosfer, udara akan hilang dan otomatis tidak ada lagi suara. Buat kalian yang sering terganggu dengan suara bising dan berharap atmosfer beneran tidak ada, tunggu dulu, karena sayangnya efeknya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Nah, hilangnya atmosfer akan membuat siang terlihat seperti malam, seperti foto astronot di bulan yang langitnya selalu gelap. Kenapa seperti itu? Karena di bulan tidak ada partikel udara yang menyebarkan cahaya matahari. Tanpa atmosfer pun, tekanan udara akan ikut hilang. Semua burung dan pesawat yang terbang tiba-tiba akan terjatuh. Bukan hanya burung dan pesawat saja ya yang membutuhkan tekanan udara, tapi kita sebagai manusia juga membutuhkan tekanan udara untuk bernafas. Lalu, bagaimana jika kita sudah bersiap-siap menggunakan baju astronot dengan tabung oksigen? Apakah kita juga akan selamat? Sayangnya, kemungkinan besar nggak bisa ya. Jika atmosfer hilang, maka suhu bumi otomatis akan menjadi sangat dingin. Namun, hilangnya tekanan udara akan menyebabkan air menjadi mendidih kemudian menguap. Uap ini akan menjadi atmosfer baru yang akan mengembalikan sedikit tekanan udara. Barulah permukaan laut akan membeku. Pada kondisi ini, tidak ada makhluk yang bisa bertahan kecuali bakteri dan beruang air. Keadaan akan berbeda jika kita mengetahui terlebih dahulu bahwa atmosfer akan hilang. Karena percaya atau tidak percaya, kita bisa mengambil inspirasi dari rumah si Sandy pada film SpongeBob. Ya, dengan rumah yang tertutup dan tanaman yang cukup, kita tetap bisa bernafas dan makan. Sebenarnya, konsep ini sedang digunakan ilmuwan untuk membuat markas di bulan. Tapi tenang, setidaknya atmosfer kita tidak akan hilang sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi, sekarang jagalah lingkungan di sekitar kita agar kita tetap bisa hidup dengan menghirup udara yang segar ya, anak-anak.